baik warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Jakarta Pusat. Berjumpa bersama warga dan sahabat GPIB dalam program Night Call GPIB di hari ini Minggu 19 Oktober 2025. Bacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita dari kitab Bilangan 14 ayat 11 sampai 18. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 18. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus atas pertolongan dan pemeliharaan yang berlangsung dalam kehidupan kami sampai pada malam ini. Dan di malam ini Tuhan, dengan penuh kasih dan setia yang datang daripada Engkau, kami diperhadapkan pada firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami, menuntun kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan 14 ayat 11 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Apabila hal itu didengar orang Mesir, dari tengah-tengah mereka engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan-Mu. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini, padahal orang-orang ini telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan diri-Mu kepada mereka dengan berhadapan muka, dan bahwa awan-Mu berdiri di atas mereka, serta Engkau berjalan mendahului mereka dalam tiang awan pada waktu siang, dalam tiang api pada waktu malam. Jika Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata, 'Tuhan tidak mampu membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada mereka, maka Ia membantai mereka di padang gurun.' Sekarang kiranya kekuatan Tuhan nyata kebesarannya seperti yang Engkau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Pujilah Tuhan Yesus, haleluya. Warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, tokoh favorit saya di Alkitab itu Musa. Ya, betul, Yesus satu-satunya ya di atas. Ya, tapi kalau sebagai manusia biasa, Musa itu favorit saya. Mengapa? Selain bahwa dia punya pengalaman istimewa, dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, Musa ini punya hati yang besar untuk bangsa Israel. Hati yang besar, bahwa meskipun bertubi-tubi ya ia ditolak, bertubi-tubi ia digugat, bahkan ia mau dilempari batu ya oleh orang-orang yang dia pimpin keluar dari tanah Mesir, tapi dia begitu jauh lebih besar kasih sayangnya kepada orang Israel daripada kekecewaan, daripada amarahnya. Itu Musa. Dan ini salah satu kesaksian Alkitab tentang Musa yang saya katakan
punya hati yang besar untuk bangsa yang bertubi-tubi melakukan hal-hal buruk kepada Ia. Dia berdiri di hadapan Tuhan dan dia membela bangsa Israel. Meskipun Tuhan punya skenario kedua, punya plan B, akan membangun bangsanya dari keturunannya Musa. Tapi kita lihat bagaimana Musa dengan kebesaran hatinya, dia tampil di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengampuni bangsa Israel. Meskipun itu dilatar belakangi dengan apa kata orang kalau sampai Tuhan memusnahkan umatnya sendiri. Tapi sesungguhnya kalau kita baca ayat selanjutnya, maka kita akan melihat itu semua Musa lakukan untuk melindungi bangsa yang sudah begitu banyak melakukan hal yang buruk kepadanya. Jadi saya katakan hatinya besar karena kasih sayangnya itu jauh lebih besar daripada kekecewaan, kesedihan, dan amarah yang timbul akibat perilaku bangsa Israel kepada Musa. Dan ini menjadi pengalaman atau pelajaran untuk mengerti mengapa Yesus saat dia di kayu salib, atau Stefanus saat dia dilempari batu, mengangkat permohonan kepada Bapa agar mengampuni orang-orang yang melukai, yang menganiaya dan membunuh dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kebesaran hati itu adalah sama dengan jauh lebih besar kasih sayang daripada kekecewaan dan kesedihan yang diakibatkan orang lain kepada kita. Persis seperti kisah, potongan kisah tentang John Hyde. John Hyde, seorang misionaris asal Amerika yang melayani di India selama 47 tahun, dari 1865 sampai 1912, yang warga dan sahabat GPIB bisa baca di Sabda Bina Umat GPIB tanggal 19 Oktober 2025, renungan malam, tentang seorang misionaris yang berdoa untuk gereja di India, untuk para pemimpin dan umatnya, agar mereka bertobat, ya, bertobat dan kembali ke jalan selamat. Warga dan sahabat GPIB, kebesaran hati dari Musa inilah yang menjadi pesan bagi kita di malam ini. Seorang yang hatinya besar, kasih sayangnya lebih besar daripada kekecewaannya. Kasih sayangnya lebih besar daripada amarahnya. Itulah yang membuat dia mampu mengampuni dan selalu mendoakan yang baik bagi orang-orang yang melukainya. Persis seperti yang Tuhan katakan dalam Injil Matius, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya hati besar. Dan kiranya kita senantiasa berdoa, memohon Roh Kudus memampukan kita untuk punya kebesaran hati. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami telah menerima sabdamu, firmanmu, renungan daripada ini, menuntun kami untuk memiliki kebesaran hati, agar kasih sayang yang ada pada kami jauh lebih besar dari segala kekecewaan, amarah, bahkan kepahitan. Di dalam kami bersikap kepada sesama, lebih lagi kepada keluarga kami dan persekutuan. Tuhan menolong kami, memampukan kami dan Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu ini. Dan kiranya Tuhan menyertai kami untuk malam ini sampai esok hari.
Kiranya kuasa Tuhan mengawal kehidupan kami, istirahat kami, juga orang-orang yang kami sayangi, keluarga kami, dan juga persekutuan umatku di mana kami dalamnya. Yang berdoa kepadamu Tuhan Allah kami, dan mau menaikkan permohonan untuk gerejamu GPIB, persidangan sinode raya, jemaat-jemaat dimanapun berada, juga majelis sinode, dan juga untuk masyarakat dan sesama kami, baik di Indonesia maupun di dunia, dan juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk orang tua kami sudah lanjut usia, dan untuk anak-anak kami yang dalam proses tumbuh kembang. Kami berdoa juga untuk keluarga kami yang kami cintai, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya rahmat kebaikan daripada Tuhan, kemurahan hati Tuhan senantiasa memastikan semuanya boleh hidup di dalam sejahtera dan sukacita, dan terus bertumbuh di dalam ketaatan melakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah program Night Call kita pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025. Warga dan sahabat GPIB, salam sejahtera, Tuhan berkati senantiasa warga dan sahabat GPIB. Salam juga untuk keluarga dan persekutuan dimanapun saudara dan warga dan sahabat GPIB berada. Tuhan beserta senantiasa.